Apa, Lin Qian? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Suara Lin Qian terdiam setelah tiba-tiba diingatkan. Chu Xiong masih bertanya-tanya di dalam hatinya. Ini bukan pertama kalinya Lin Qian bekerja sama dengannya. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya lagi, karena sosok merah basah sudah muncul di belakangnya. Chu Manzi, berikan tongkat pada kakakmu Nan. Segala penjuru akan hancur, segala penjuru akan hancur. Meskipun Chu Xiong menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak menyangka Lin Nan akan merespons mereka dengan cara yang sama secepat itu. Selain itu, yang lebih mengejutkan Chu Xiong adalah level Lin Nan tiba-tiba kembali ke 40% kekuatannya saat ini, dan dia juga diselimuti aura merah cerah yang aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saudara Nan tahu untuk pergi ke hutan dan membasmi kadal pemantau darah? Ketika Chu Xiong melihat lampu merah di tubuh Lin Nan, dia menebak apa yang sedang terjadi. Saat Lin Nan menghilang tadi, dia diam-diam memasuki hutan di sisi mereka dan membasmi binatang spiritual yang kuat, kadal raksasa darah. Mengandalkan kekuatan spiritual yang diberikan oleh binatang spiritual ini, Lin Nan membuka segel ketiga, dan pada saat yang sama melengkapi dirinya dengan bonus kekuatan tempur yang disediakan oleh binatang spiritual ini, racun darah kadal merah. Racun darah kadal merah ini dapat meracuni lawan Lin Nan dalam setiap serangannya. Selain memakan vitalitas lawan secara perlahan, juga dapat memperlambat lawan sehingga lawan tidak dapat lepas dari serangannya medan perang. Efek bonus paling kuat selain monster, kepala naga ametis. Chu Xiong sendiri telah menikmati bonus racun darah kadal merah berkali-kali sebelumnya. Kekuatan racun darah sangat kuat saat mengejar dan menyergap musuh. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana saudara Nan mengetahui bahwa makhluk spiritual ini ada di medan perang? Hanya dalam beberapa menit sejak dia menghilang, dia sudah sampai di belakangnya, yang membuktikan bahwa Lin Nan pasti langsung memasuki hutan dan membasmi makhluk roh itu secepat mungkin, lalu berenang menyeberangi sungai Changlang untuk menyergap dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu akrab dengan medan perang Grimling? Dengan kekuatan tempur sebelumnya sebesar 30%, dia seharusnya terluka ringan setelah dia membasmi kadal raksasa darah. Kenapa dia masih bisa menyergapnya dalam kondisi yang begitu baik sekarang? Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya membuat Chu Xiong, seorang veteran yang telah berlatih di medan perang selama beberapa bulan, tidak dapat memahaminya sama sekali. Dia hanya bisa melihat Lin Nan dan Li Haoran, dua orang kuat yang telah lama tertindas, bergegas menuju dia seperti harimau lapar. Chu Xiong, terbasmi dalam pertempuran. Akhirnya, suara yang telah lama ditunggu-tunggu oleh kubu Lin Nan bergema di medan perang. Setelah dibasmi lawan 3 kali berturut-turut, pihak ini akhirnya berhasil mendapatkan kill. Oke, aku sudah memulihkan 50% kekuatanku. Suara bersemangat Li Haoran terdengar. Setelah pembasmian ini, kemarahan di hatinya jelas menjadi sangat tenang. Pada saat yang sama, pandangannya terhadap Lin Nan juga sedikit berubah. Telah terjadi perubahan. Ini baru permulaan. Kakak Nan tidak pernah takut pada siapapun yang melakukan trik kotor. Li Haoran, ikut aku. Lin Nan dan yang lainnya membersihkan boneka-boneka kecil di sekitar mereka secepat mungkin, dan sosok kedua orang itu tiba-tiba menghilang ke garis pertempuran lagi. Seolah-olah mereka adalah dua binatang buas menakutkan yang telah akrab dengan hutan dan memulai pertarungan mereka, berburu. Lin Qian, kakak ipar Sueyan, berhati-hatilah. Jika kakak Nan dan yang lainnya membasmiku, kemungkinan besar mereka akan datang mencarimu. Kakak Nan, dia memiliki efek khusus racun kadal merah. Apa, bagaimana Lin Nan tahu tentang keberadaan kadal merah? Ling Sueyan mengungkapkan keraguan yang tidak bisa dimengerti. Tapi Lin Qian di sana mengatakan sesuatu dengan dingin yang membuat dua orang lainnya merasa gembira. Boneka dewa perang pertama di jalanku telah dikalahkan. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara bergema di medan perang. Boneka dewa perang Blue, hancurkan. Orang baik. Lin Qian layak menjadi Lin Qian. Ketika saya pergi untuk menangkap seseorang, dia segera menghancurkan boneka perang di sepanjang jalan dan tidak menderita sama sekali. Lin Nan sedang berlari melalui hutan di antara 3 jalan saat ini. Seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya. Dia tidak hanya menggunakan keterampilan menyelinap di hutan hingga mahir, dia juga sangat terampil dalam melewati bangunan yang bercokol. Sarang binatang roh. Kalahkan pasukan merah dan tangkap orang. Ini adalah rutinitas selama aliansi Dewa Perang. Dan dengan kekuatan Shen Yuan, kamu tidak akan menyakitiku saat kamu melawan makhluk spiritual. Aku hanya berburu binatang spiritual. Sungguh seorang jungler yang super, nama yang diberikan kepada pemain yang bertanggung jawab untuk berburu monster hutan di dalam game. Lin Nan terlihat bergerak maju dengan cepat, dan tak lama kemudian dia berada di belakang target berikutnya. Li Haoran, bagaimana persiapanmu? Dalam posisi. Oke, serang. Tepat ketika Lin Nan dan yang lainnya hendak mengambil tindakan, Chu Xiong tiba-tiba berteriak dalam komunikasi spiritual musuh.
Lin Qian, mereka mungkin ada di sini untuk menangkapmu. Meskipun kamu telah memulihkan 60% kekuatanmu sekarang, posisimu terlalu jauh di pihak mereka. Kembalilah. Seolah mengkonfirmasi kata-kata Chu Xiong, sosok dengan pendar putih tiba-tiba muncul ke arah di depan Lin Qian. Tentu saja, Li Haoranlah yang mengaktifkan teknik abadi Haoran. Li Haoran ada di sini bersamaku. Lin Nan seharusnya menghalangi jalanku kembali. Chu Xiong, cepat dan hancurkan boneka Dewa Perang di tengah. Ling Xueyan, apa yang terjadi di sana? Begitu Lin Qian melihat kemunculan Li Haoran, dia sudah percaya bahwa dia telah disergap. Dia menghindar ke arah hutan lebat di samping, berharap untuk menghindari serangan lawan melalui medan kompleks di hutan lebat dengan cepat membuat pengaturan tindakan dua lainnya. Tetapi pada saat ini, seruan Ling Xueyan dari pikiran spiritual tiba-tiba membuat mereka berdua membeku di tempat. Lin Nan, kenapa kamu ada di sini? Apa? Lin Nan sama sekali tidak pergi ke tempat Lin Qian berada, tetapi berbalik untuk menyergap Ling Xueyuan. Selain itu, dia juga dengan sangat licik meminta Li Haoran pergi ke jalur terbawah untuk membingungkan semua orang di seberang. Tepat ketika Ling Xueyan sendiri telah melepaskan kewaspadaannya, orang ini langsung meledak dengan seluruh kekuatannya pada kecepatan maksimum tubuh fisiknya, bisa mencapainya saat ini. Dengan satu langkah, dia langsung datang ke belakang Ling Xueyan. Bang, dengan pelukan beruang yang kuat dan berat, dia langsung memeluk Nefrite Wen Xiang di depannya. Lin Nan dan Ling Xueyan sama-sama kuat 50% sekarang. Kekuatan fisiknya memeluk yang terakhir, bagaimana dia bisa membiarkan kecantikannya lepas. Ciuman berat jatuh tepat di wajah Ling Xueyan yang sangat cantik, membuat wajah Ling Xueyan, yang sudah merah karena rasa malu, menjadi semakin panas dan cantik. Istri kecil, aku baru saja berani menembak calon suamimu. Sepertinya aku perlu menetapkan beberapa aturan untuk keluarga kita. Hehe, kemarilah dan biarkan aku menciummu lagi. Itu akan dianggap sebagai bunga. Lin Nan, lepaskan aku. Ini kompetisi, tentu saja kamu harus berusaha sekuat tenaga. Orang menyebalkan kecil, kamu menjadi semakin nakal setelah 1 tahun berlalu. Ling Xueyan berjuang mati-matian dalam pelukan Lin Nan, tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu penuh dengan rasa ingin menolak dan menyambut. Sebaliknya, Lin Nan merasakan tubuh yang panas dan lembut berputar dengan indah di dalam dirinya sangat menyegarkan. Biarkan aku pergi, aku sudah setahun tidak bertemu denganmu, dan sosok menantu kecilku sepertinya semakin panjang. Perasaan payudara yang bersendewa dengan lengan kakakku tadi sungguh luar biasa. Istri kecil, cepatlah menyerah dengan patuh. Kamu bisa melakukannya padaku, tapi aku tidak tega melukai sehelai rambut pun di kepalamu. Tetapi ketika Lin Nan awalnya ingin memanfaatkan momen ini untuk menyayangi Ling Xueyan, yang sudah lama tidak dia temui, tiba-tiba, sumber es yang sangat ganas tiba-tiba melesat dari sisi yang berlawanan, langsung membekukan tubuh Ling Xueyan, dan kemudian kekuatan jiwa meledak dan langsung membasmi keindahan di pelukannya. Otang pembawa sial, siapa yang melakukan ini? Meng Bingyun. Lin Nan benar-benar berpikir untuk meraih tanah dengan kepalanya saat ini. Saya benar-benar membantu wanita lain membuat calon istri mereka cocok. Oke, sekarang, peraturan rumah seperti apa yang harus saya tetapkan? Saya kira akan ada banyak sekali papan cuci yang menunggu saudara saya di rumah, bukan? Di sisi berlawanan, Lin Nan hanya melihat Meng Bingyun menatap telapak tangannya seolah-olah dia sedikit bingung. Saya khawatir gadis itu tidak tahu mengapa dia merasakan perasaan yang begitu besar di hatinya ketika dia melihat Lin Nan dan Ling tindakan intim Xueyuan. Lin Nan, dalam pertarungan hidup dan mati, kamu masih menggoda di sini. Tak tahu malu. Saya tidak bisa melewati hari ini. Kakak Nan ingin menangis tetapi tidak menangis. Haha, Kakak Nan akan menderita karena Suster Xueyan saat dia kembali sekarang. Di luar, Murong Yuyan, yang sedang menonton pertempuran, menamparkan tangannya dan tertawa, yang juga menyebabkan tawa di seluruh aula. Lin Nan ini benar-benar benih yang penuh gairah. Hehe, gadis kecil, kamu masih memahami kakakmu Nan. Dengan dia, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Dia memang muridku yang berharga. Mo Taizen bahkan lebih terhibur dengan perubahan situasi di hadapannya. Setelah Lin Nan disergap 2 kali dengan racun darah kadal merah, situasi di sisi biru Lin Nan tiba-tiba membaik. Li Haoran dan Meng Bingyun masing-masing menerima banyak pengalaman dari satu pembasmian, dan mereka bertarung untuk waktu yang lama dalam waktu singkat, dia memulihkan 60% kekuatannya dan pada dasarnya setara dengan lawannya. Setelah mengalami 2 kekalahan, Chu Xiong dan Ling Xueyan jelas jauh lebih jujur. Dan tidak berani maju terlalu sombong. Ini hanya karena keuntungan yang terkumpul di tengah terlalu besar boneka Dewa Perang pertama di tengah itu juga dinyatakan runtuh, dan Chu Xiong, yang bertanggung jawab untuk maju di tengah, memperoleh banyak pengalaman dan hendak membuka segel ke-6. Chang Feng, apa pendapatmu tentang penampilan Lin Nan hari ini?
Jiang Taili akhirnya menanyakan pendapat Nan Changfeng. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemuda ini di seluruh kamp pelatihan. Dia melihat Nan Changfeng tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya ke arah Jiang Taili. Kembali ke Tetua Agung, sejujurnya, penampilan saudara Nan hari ini benar-benar melebihi ekspektasi saya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pemain berburu paling berbakat yang pernah saya lihat dalam 6 bulan terakhir. Dia benar-benar merupakan berkah bagi umat manusia saya. Semua orang mengangguk, jelas setuju dengan penilaian adil Nan Changfeng, tapi tak lama kemudian pria itu mengucapkan paruh kedua kalimatnya tanpa basa-basi. Namun, meskipun saudara Nan memiliki bakat berburu yang tinggi, kerja sama pihak biru mereka masih terlalu buruk. Selain itu, meskipun mereka menggunakan dua pengepungan untuk mendapatkan kembali beberapa situasi, mereka mengabaikan salah satu musuh yang paling menakutkan, mereka bisa aku tidak akan memenangkan yang ini. Musuh yang paling menakutkan. Mata semua orang tertarik dengan kata-kata Nan Changfeng kepada sosok kulit putih di medan perang, Lin Qian. Dewi perang wanita pertama yang layak diterima dalam umat manusia saat ini. Terutama ketika semua orang melihat kekuatan Lin Qian saat ini, semua orang mengangguk dan tersenyum 80% kekuatan tempurnya telah pulih. Lin Nan, datanglah ke jalanku untuk meminta dukungan, Lin Qian, sangat kuat. Mampu membiarkan Li Haoran yang arogan mengatakan permintaan dukungan seperti itu, Lin Nan merasa jantungnya berdetak kencang. Saat ini, dia sedang berjuang untuk membasmi kadal raksasa darah baru yang muncul di hutan, tetapi panggilan Li Haoran di bawah sangat cemas sehingga dia harus berbalik dan bergegas ke sana. Namun, tepat ketika dia hendak bergegas keluar dari hutan untuk mendukung Li Haoran, sosok raksasa berwarna merah darah melompat keluar dari samping dan memblokir arah Lin Nan dengan sebuah pukulan. Hei, Kakak Nan, maafkan aku tidak bisa membiarkanmu menghentikan kemajuan Lin Qian, awas pukulannya. Chu Xiong, orang barbar ini tidak tahu kapan dia menghentikan serangannya terhadap Dewa Perang kedua di tengah, dan datang ke sekitar monitor darah hutan untuk memblokir dukungan Lin Nan. Saat ini, keduanya berada pada tingkat kekuatan 60%. Meskipun Chu Xiong pasti akan kalah dari Lin Nan, tujuannya saat ini adalah menggunakan hidupnya sendiri untuk menyeret Lin Nan dan menciptakan waktu untuk Lin Qian. Chu Manzi, konsekuensi berpura-pura keren di depan kakakku adalah kematian. Lin Nan fokus di medan perang dan tidak repot-repot berurusan dengan Chu Xiong, dia langsung menggunakan penghancuran 10 arah untuk menciptakan bayangan tongkat yang menakutkan, dan kemudian bertemu dengan tinju dewa kemarahan darah Chu Xiong. Dampak besar menyebar jauh dan meledak secara langsung. Terjadilah duel sengit 1v1. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Nan mengandalkan kekuatannya yang sudah kuat untuk akhirnya membasmi Chu Xiong, orang barbar yang datang untuk menunda waktu, dengan satu pukulan. Dia berhasil membasmi lagi, dan pada saat yang sama, dia membuka segelnya lagi dan pulih. Pada kekuatan tempur 70%. Chu Xiong, terbasmi dalam pertempuran. Suara ini seharusnya merupakan suara alam di sisi biru, tapi tak lama kemudian, hantaman yang lebih keras menutupi semuanya. Li Haoran, terbasmi dalam pertempuran. Mati 3 kali, tersingkir. Lin Nan, kenapa kamu tidak datang untuk mendukungku? Ini adalah terakhir kalinya suara Li Haoran terdengar di benaknya, dan kemudian pria yang sombong dan berkuasa ini benar-benar meninggalkan medan perang Mengling. Di saat yang sama, Lin Nan dikejutkan oleh berita mengerikan ini selama beberapa detik. Li Haoran dibasmi oleh Lin Qian sendirian. Apalagi masih dalam jangkauan perlindungan boneka Dewa Perang. Lin Nan tidak memiliki sudut pandang dewa saat menyaksikan pertempuran dari luar, tapi dia secara kasar bisa menebak kekuatan menakutkan Lin Qian saat ini berdasarkan pengalaman game sebelumnya. Membasmi pemain lawan sendirian di bawah penjagaan boneka Dewa Perang berarti dia memang demikian melawan kekuatan boneka Dewa Perang. Di saat yang sama dengan gelombang kejut spiritual, itu juga dapat membasmi Li Haoran dengan kecepatan tercepat. Meskipun Li Haoran 60% kuat, dia tetaplah Li Haoran. Saya pribadi pernah bertarung melawan orang itu sebelumnya, dan dia jelas merupakan manusia tertinggi yang kuat, namun meski begitu, dia masih dibasmi oleh Lin Qian sendirian. Apakah gadis menakutkan ini sudah begitu kuat di medan perang ini? Tunggu sebentar, tidak. Tiba-tiba, kilatan petir melintas di benak Lin Nan, dan kemudian seluruh orang tiba-tiba bergegas ke arah yang berlawanan. Sekitar beberapa menit kemudian, sosok yang dingin dan tegas seperti kematian putih muncul di posisi ini. Sayang sekali dia kabur. Lin Qian dengan dingin mengatakan kepada Chu Xiong dalam pikirannya bahwa dia tidak mengejar Lin Nan. Orang barbar itu masih memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Dia menghela nafas dalam pikirannya. Hei, jika kamu bisa membasmi kakak Nan sekali lagi, kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tidak perlu, kita telah memenangkan pertempuran ini. Suara Lin Qian yang dingin dan mendominasi terdengar, dan pertarungan selanjutnya sepertinya benar-benar seperti yang dia katakan.
Hasilnya benar-benar hancur ketika Li Haoran terbasmi. Tersingkirnya Li Haoran berarti tim Lin Nan akan selalu memiliki satu pemain lebih sedikit dari lawannya. Selama 3 lawan bersatu, mereka pasti akan kehilangan satu pemain. Selain itu, Lin Qian tidak membuat kesalahan apapun di waktu berikutnya. Dia membuka semua segel secepat mungkin dan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Meskipun Lin Nan memiliki lebih banyak pengalaman bermain dan potensi kekuatan, kesenjangan kekuatan tempur yang besar antara mereka dan lawan-lawannya masih menghalangi mereka untuk menggunakan cara perlawanan yang efektif. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain kalah. Kekalahan pertama datang begitu sederhana dan langsung, namun membuat orang merasa enggan. Dengan emosi seperti itu, kesadaran Lin Nan kembali ke tubuhnya dan perlahan membuka matanya. "Kakak Nan, kamu bangun." Di sampingnya, Murong Yuyan secara alami adalah gadis perhatian pertama yang paling peduli pada Lin Nan. Dia berbaring di samping Lin Nan, mengedipkan mata pada Lin Nan dengan sepasang mata besar, karena takut kekasihnya akan frustrasi dan kesal saat ini. Lin Nan tersenyum alami pada Xiao Nizi saudaraku, tidak apa-apa. Setelah itu, Meng Bingyun, Lin Qian dan yang lainnya juga terbangun satu demi satu. Setelah sekelompok orang kembali tenang, mereka datang ke meja pasir spiritual di tengah aula, tempat Jiang Taixu dan yang lainnya telah menunggu. "Tetua Agung, kami kalah, kami yakin." Begitu dia keluar, kata-kata pertama Lin Nan adalah mengakui kegagalannya secara terbuka, yang membuat banyak orang yang hadir tersenyum lega. "Saudara Nan, bagaimanapun juga, dia tetaplah saudara Nan." "Haha, tidak masalah." Jiang Taili sangat senang dengan sikap Lin Nan dan tersenyum ringan. "Pelatihan ini sengaja diatur oleh beberapa dari kami orang tua, hanya untuk memberitahu Anda dan Li Haoran bahwa perang 9 domain di masa depan pasti tidak akan sesederhana yang Anda kira. Lin Nan, masih ada 9 bulan ke depan, kamu harus bekerja lebih keras. Jangan khawatir, Tetua Agung, saya pasti akan memenuhi harapan Anda." Sebagai perbandingan, Li Haoran di sampingnya memiliki wajah hitam sewarna hati Nangui, dan mata Meng Bingyun jelas terlihat bingung. Penampilan Lin Nan kali ini pasti bisa dikatakan kalem, dengan aura seorang jenderal. "Oke, kamu kesulitan bepergian hari ini. Berpartisipasi dalam medan perang Mengling juga merupakan hal yang sangat menguras mental, jadi istirahatlah lebih awal. Chang Feng, kamu bisa menyelamatkan kristal rekor pertempuran Lin Nan dan yang lainnya nanti. Turunlah, analisis dengan cermat, dan rumuskan rencana pelatihan untuk mereka, dan Anda harus melakukan semua kerja keras." Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat betapa pentingnya Nan Chang Feng ini sekarang berada di kamp pelatihan manusia. Menurut pembagian kerja tim profesional yang bermain di God of War League di kehidupan Lin Nan sebelumnya, Nan Chang Feng sekarang menjadi analis dan pelatih tim mereka. Ada satu hal yang Lin Nan yakini. Ya, itu pasti terkait erat dengan rencana jahat dan mendalamnya. Tetua Agung telah mengalahkan Chang Feng. Semua ini adalah tanggung jawab Chang Feng. Aku hanya berharap kakak Nan tidak menyalahkan adik laki-lakinya karena mengatur pertandingan yang sulit untukmu hari ini, haha. Bagaimana bisa, saudara Chang Feng memiliki niat baik, tapi sudah terlambat bagi Lin Nan untuk bersyukur. Setelah mengalami pelajaran sebelumnya, Lin Nan sudah tahu bagaimana menghadapi wanita jalang licik ini, tapi sekarang dia masih sedikit tidak yakin tentang jenis obat apa yang dijual Nan Chang Feng di labu dan mengapa dia mengincarnya. Setidaknya untuk saat ini, anak ini masih memainkan peran yang sangat penting dalam kamp pelatihan manusia, dan Lin Nan terlalu malas untuk berdebat dengannya untuk saat ini. Kakak Nan, Tuan, datang dan duduklah di tendaku. Lama tidak bertemu. Hei, kakak Nan, bagaimanapun juga, aku adalah kakak laki-lakimu. Kamu tidak bisa melihatku seperti ini. Semua orang melakukannya di medan perang tadi. Lawannya bukan. Chu Xiong memiliki temperamen yang paling jujur. Melihat kekacauan di sini telah mereda untuk saat ini, dia langsung menyeret semua orang ke tempatnya untuk menjemput Lin Nan. Ketika Xiao Nizi melewati Lin Nan, dia mendengar dengusan dingin samar keluar dari lubang hidungnya, dan kemudian dia meninggalkan semua orang dengan punggung yang sangat arogan. "Kakak Qian, dia tidak biasanya seperti ini." "Hehe, kakak Nan, apakah mereka mengincarmu?" Murong Yuyan adalah roh paling hantu, dan dia benar-benar memasang wajah ke arah Lin Nan. Ketika Lin Nan membantunya merawatnya, Lin Qian benar-benar menderita pendarahan hebat dan paling mendapat pujian, jadi gadis kecil itu sangat berterima kasih kepada Lin Qian. "Lin Nan, apakah kamu ingin aku mengundang Lin Qian kemari?" Ling Xueyan benar-benar memiliki sikap seorang kakak perempuan dan istri yang berbudi luhur saat ini, memandang dengan penuh perhatian pada pria yang membuatnya bangga. "Tidak perlu, kenapa kamu mengundangnya? Siapa yang tahu apa yang terjadi dengannya?" Seolah-olah bibinya ada di sini. "Bah, Lin Nan, kamu berbicara omong kosong lagi.
Sikap kakak perempuan dari Sekte Tianhuang yang kadang-kadang ditunjukkan Ling Xueyan benar-benar memiliki pesona dewasa yang tak terlukiskan, yang membuat semua orang di sekitarnya tidak bisa tidak dengan tulus iri pada situasi indah Lin Nan. Di sebelah kiri ada jaket kecil berlapis kapas yang hangat, dan di sebelah kanan ada pengurus rumah tangga yang lembut dan baik hati. Kakak Nan, kenapa kamu tidak pergi dan bermain sendirian? Kami para lajang benar-benar tidak bisa berteman baik denganmu. Malam itu gelap dan sunyi, disertai angin dingin yang bertiup. Istana sementara yang tidak mencolok memancarkan aura biru samar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa kristal aneh memproyeksikan seluruh pertandingan latihan Lin Nan ke udara. Nan Changfeng duduk dengan tenang di depan tiang. Sepasang mata ramping dengan hati-hati melihat setiap detail tentang Lin Nan, dan senyum dingin di sudut mulutnya memenuhi seluruh istana dengan udara dingin. 3 gelas anggur kecil biasa ditempatkan di depan tiang kristal. Ketika proyeksi pertempuran ketiga dimainkan, Nan Changfeng perlahan mengambil teko di tangannya. Dia menuangkan teh hangat ke dalam kolom air kristal, dan sup teh bening mengisi 3 cangkir teh secara bergantian, tetapi dia tidak meminumnya setelahnya. Wow, 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 3 cangkir teh dituangkan ke tanah di dekat kakinya dengan hormat. Ketika Nan Changfeng mengangkat kepalanya lagi, cahaya merah menakutkan yang belum pernah muncul sebelumnya muncul di mata lembut itu, dan seluruh ekspresinya menjadi sangat ganas dan ganas. Saudaraku, sudah lebih dari setahun, dan salah satu dari 2 orang yang membasmimu akhirnya kembali. Suara Nan Changfeng penuh dengan air mata, tetapi setiap kata penuh dengan kebencian dan niat membasmi. Lin Nan, meskipun limbah dari domain api di Endless Fire Abyss tidak berhasil terakhir kali, dan malah membuatnya lebih kuat, jangan khawatir, saudaraku, aku pasti punya cara untuk mengirim orang ini bersama Sima Kongqing untuk menemaninya. Siapa sangka Nan Changfeng, yang kini menempati posisi penting di kam manusia, akan menyembunyikan pikiran jahat seperti itu di dalam hatinya. Satu-satunya orang yang dibasmi oleh Lin Nan dan Sima Kongqing adalah agen rahasia dari alam ibel di turnamen pemilihan putra suci, Lei Wen. Dan Nan Changfeng ini ternyata adalah saudara kandung Lei Wen, pembasmi ibel keempat yang disembunyikan di Sekte Suci dan tidak diekspos. Pada saat ini, Nan Changfeng melihat proyeksi adegan pertempuran tetap di atas meja, matanya begitu kejam hingga menakutkan. Saudaraku, aku tidak menyangka Lin Nan akan mampu melawan sejauh ini hari ini. Meskipun ada beberapa penyimpangan dari kekalahan total yang kuharapkan, itu tidak mempengaruhi semua yang telah aku persiapkan untuknya. Rohmu di surga harus memandang saudaraku dan melihat bagaimana aku membuat pembasmimu ini menderita kegagalan, reputasinya hancur, kekasihnya meninggalkannya, dan semua saudaranya mati karena dia. Hehe, haha, saudaraku, kamu pasti menunggu untuk melihat pemandangan indah ini. Kakak Nan, di istana sementara di Chuxiong, sekelompok orang duduk di lantai dan memberi Lin Nan dan yang lainnya istirahat dengan cara yang paling sederhana. Pada awalnya, semua orang datang dan pergi, mengobrol dengan gembira, dan menggambarkan situasi perpisahan selama lebih dari setahun. Namun untuk beberapa alasan, saat pesta berakhir, Lin Nan selalu berpikir keras sendirian dari waktu ke waktu. Xiong di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hei, saudara Nan, jangan terlalu memikirkan apa yang terjadi hari ini. Tetua Agung dan yang lainnya ada di sini untuk memberitahumu aturan medan perang yang sebenarnya. Jangan terlalu tertekan. Suatu hal yang suram. Lin Nan tersadar dari pikirannya oleh kata-kata Chu Xiong. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk merasa tertekan karena hal-hal ini? Bagaimana orang barbar Chu ini terkadang begitu peka? Jangan bikin masalah, dasar orang biadab. Melihat perayaannya hampir selesai, Lin Nan membawa perbincangan malam itu kembali ke beberapa masalah yang selama ini dia perjuangkan. Menantu perempuanku sayang, ada beberapa hal tentang perang 9 alam yang belum aku pahami. Kami hanya memiliki 3 orang yang berlatih untuk pertempuran tadi. Bagaimana lebih dari 100 dari kami akan didistribusikan selama kompetisi resmi? Oh, seperti ini. Chu Xiong hendak berbicara ketika Murong Yuyan di sebelahnya menatap langsung ke arahnya. Oh, kakak ipar, kamu bilang. Semua orang memutar mata ke arah Chu Xiong yang bodoh, dan kemudian menatap Ling Xueyan sambil tersenyum saat dia mulai menjawab pertanyaan Lin Nan dengan wajah sedikit merah. Saya benar-benar perlu memberitahu Anda banyak detailnya. Dalam pertarungan 9 domain, pemain dari setiap domain adalah tim yang terdiri dari 199 orang, tetapi ada pembagian kerja yang jelas. 10 dari mereka disebut jenderal, 5 adalah starter dan 5 pengganti. Para jenderal seperti yang baru saja Anda rasakan. Mereka adalah orang-orang utama yang dapat bergerak bebas di medan perang dan dengan cepat membuka segel di tubuh dan memulihkan kekuatan mereka, melalui berbagai metode. Kekuatan tempur. Yah,
Itu benar. Lin Nan sedikit mengangguk. 189 orang lainnya akan memainkan peran tim boneka di medan perang hari ini, yang disebut prajurit. Kekuatan mereka secara otomatis akan meningkat seiring dengan berlalunya waktu pertempuran, dan begitu kita menerobos rekan satu tim pemanggil musuh, baja ini bangunan juga dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur prajurit biasa kita. Lin Nan berpikir dalam hati, ini sama dengan aliansi Dewa Perang, tapi ada satu hal yang perlu dipastikan. Kalau begitu, apakah kita juga akan menggunakan tubuh jiwa kita untuk memasuki medan perang? Tidak, kurang tepat. Saat membicarakan masalah ini, wajah semua orang menjadi lebih serius. Prajurit biasa akan berpartisipasi dalam pertempuran dengan jiwa mereka, karena berkali-kali mereka akan dikorbankan sebagai umpan meriam, tetapi pengorbanan ini juga ada beberapa kali. Setiap prajurit biasa hanya dapat dibangkitkan 5 kali, dengan kata lain, kita hanya dapat memiliki total 900 jika ada banyak prajurit biasa yang belum memenangkan pertempuran sebelum mereka semua kelelahan, konsekuensinya akan sama dengan kalah. Terlebih lagi, begitu mereka mati 5 kali, jiwa para prajurit akan mati selamanya, dan aku tidak akan pernah berada di dunia nyata. Dimengerti? Artinya, sebagai jenderal, adalah tanggung jawab untuk mengakhiri seluruh pertempuran secepat mungkin dan mengurangi korban prajurit biasa kita sebanyak mungkin. Jika tidak, meskipun kita memenangkan pertempuran ini, kita akan menghadapinya, tidak ada prajurit biasa di dilema berikutnya. Saudara Nan sangat kuat. Saya memikirkan hal ini lama sekali sebelum saya menemukan jawabannya. Saudara Nan memahaminya hanya dengan satu klik. Sungguh menakjubkan. Lin Nan memutar matanya ke arah Chu Xiong. Dia sama sekali tidak merasakan betapa mulianya dipuji oleh orang barbar ini, dan terus bertanya. Bagaimana dengan Sang Jenderal? Apakah dia memasuki medan perang dalam wujud aslinya? Ling Xueyan mengangguk ya, semua jenderal masuk dalam wujud aslinya, jadi semua luka yang mereka terima adalah nyata. Dalam pertempuran, mereka akan mati dalam pertarungan keras, atau mereka akan digantikan oleh pemain pengganti pada waktunya untuk menghindari korban. Tapi sama halnya, jika pemain pengganti datang. Jika kamu masih tidak bisa mengalahkan lawan, hanya ada 2 hasil, mati dalam pertempuran atau menyerah. Bagi umum, ini adalah aturan yang sangat kejam, tetapi sejak awal semua orang tahu bahwa reinkarnasi 9 domain jelas bukan permainan gaya rumah, tetapi pertarungan hidup dan mati yang terkait dengan nasib domain Xuanyuan. Saya mengerti. Hal lainnya adalah sebagai seorang jenderal, apa yang dapat Anda bawa ke medan perang? Anda tahu bahwa saya adalah penjinak binatang buas. Bisakah Anda membawa pasukan binatang buas misterius saya ke dalamnya? Kepintaran kecil Lin Nan langsung ditolak oleh Ling Xueyan. Penjinak hewan hanya dapat membawa maksimal 2 makhluk spiritual ke medan perang, jika tidak maka akan menjadi tidak masuk akal. Jumlah total ramuan yang dapat memulihkan kekuatan spiritual dan vitalitas tidak lebih dari 10, dan nilai tertinggi adalah suci tingkat menengah eliksir. Bagaimana dengan senjata, baju besi, dan alat tempur lainnya? Ini, sepertinya tidak ada batasan, karena beberapa pemain pandai menggunakan banyak senjata. Misalnya, Lin Qian menggunakan pedang ganda. Beberapa master jiwa juga menggunakan set senjata jiwa, yang memiliki banyak bagian, jadi tidak ada peraturan untuk ini. Itu saja, Lin Nan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Bagaimanapun, hari ini adalah pertandingan latihan pertama. Dia memiliki terlalu banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Tetapi jika senjata ajaib itu tidak dapat digunakan dalam pertempuran 9 alam di masa depan, itu akan menjadi kerugian besar. Tiba di rumah nenek. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah gadis itu Lin Qian menggunakan 2 pedang? Biarkan aku pergi, gadis King itu telah mempertahankan banyak kekuatan hari ini. Dia hanya melihat 1 dari 2 pedang itu. Aku khawatir itu akan lebih menakutkan ketika Lin Qian menggunakan kedua pedang itu. Lin Nan sekali lagi menampilkan sosok putih yang telah menunjukkan dominasi medan perang yang tak tertandingi hari ini, tanpa sadar menjilat bibirnya, dan kemudian membuat keputusan yang mengejutkan seluruh penonton. Oke, dalam hal ini, saya telah memutuskan bahwa dalam beberapa hari ke depan, saya akan mundur. Semua orang mengira Lin Nan akan mengatakan bahwa dia akan berlatih keras dan membuat kemajuan setiap hari untuk memenuhi harapan kuat orang-orang di partai dan negara, tapi yang membuat semua orang bodoh adalah anak ini, setelah pukulan hari ini, masih memilih mundur. Saudara Nan, tidak mungkin. Apakah kamu tidak menyadari pentingnya pelatihan tempur yang sebenarnya? Masing-masing dari kita telah bertarung lebih dari 100 kali di medan perang untuk mencapai level dan kerja sama saat ini. Jika kamu terus mundur, Chu Xiong sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Lin Nan. Magang yang terhormat, bukan itu yang dikatakan Master kepadamu, hal ini benar-benar perlu dilatih dalam pertarungan yang sebenarnya. Kekuatanmu tidak lagi memalukan bagi Master, jadi mengapa kamu harus diam? Oleh kata-kata Lin Nan,
Untuk sementara waktu, banyak murid Sekte Suci dan penggemar saudara Nan di sini juga mencoba membujuk Lin Nan bahwa dia harus melakukan lebih banyak pertarungan nyata saat ini, Namun, ada 3 wanita cantik yang menakjubkan, semuanya dengan sepasang cantik, mata berkedip, diam-diam menatap Lin Nan. Saudara Nan, aku mendukungmu. Aku tahu apapun keputusan yang kamu buat, itu harus menjadi pilihan setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Murong Yuyan memberi Lin Nan senyuman yang menghangatkan hati, membuat Lin Nan ingin memberikan ciuman besar pada kekasih kecil ini. Gadis kecil ini menjadi 1000 kali lebih mengharukan sejak dia bertunangan. Bahkan energi eksentrik aslinya tidak lagi digunakan pada kakaknya, batuk. Lin Nan, jika kamu memikirkannya dengan baik, aku percaya padamu. Pesona dewasa Ling Xueyuan semakin menjadi pilar kuat yang tak tergantikan di hati Lin Nan. Dan Meng Bingyun, gadis itu tampak ragu-ragu untuk berbicara, menatap kakaknya dengan terpesona. Sial, hari ini di medan perang, aku hampir menjerumuskan adikku ke dalam karir tanpa akhir berlutut di papan cuci selama sisa hidupnya. Untungnya, istri kecilku sekarang lebih memahami kebenaran. Penampilan Meng Bingyun yang agak tidak jelas membuat Lin Nan merasa canggung untuk beberapa saat, tapi segera, dia melambaikan tangannya dan membungkam seluruh ruangan. Jangan khawatir semuanya, saya akan bisa keluar dari retret ini setidaknya selama 10 hari atau paling lama sebulan. Kalau begitu, saya akan memberi Anda kejutan besar. Lin Nan tersenyum misterius pada semua orang, matanya bersinar dengan keyakinan dan keunggulan yang tak tertandingi. Kamu baru memainkan lebih dari 100 permainan dan masih berani pamer di depan kakakmu. Apakah hasil Konima di lebih dari 900 pertandingan di God of War League hanya buang-buang uang saja? Tidak ada gunanya bertarung dalam pertarungan sebenarnya. Saat ini, ada satu hal di hati Lin Nan yang 100 kali lebih penting daripada bertarung dalam pertarungan sebenarnya yaitu, membuat penyangga yang sangat penting pada dewa. Aliansi perang muncul kembali di benua Shenwu. Keesokan harinya, ketika berita pengasingan Lin Nan menyebar di kamp pelatihan manusia, banyak orang yang sangat terkejut. Saudara Nan, mengapa kamu masih mengasingkan diri? Bukankah dia ingin bertarung dalam pertarungan yang sebenarnya? Aku tidak tahu, bagaimana kita bisa menebak apa yang dipikirkan kakak Nan, tapi aku yakin pada kakak Nan. Dia pasti akan menjadi lebih hebat lagi saat dia keluar dari pengasingan kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Begini, meskipun kakak Nan memiliki kekuatan pribadi yang hebat, dia dipukuli menjadi seekor guk-guk oleh Lin Qian dalam pertandingan latihan hari itu. Aku ingin tahu apakah dia sengaja menghindari Lin Qian dan kakak senior Nan Changfeng dalam pengasingan kali ini, waktu. Akan sangat menakutkan mengetahui betapa kuatnya mereka berdua ketika mereka bergabung. Sial, apa kau takut pada orang lain, kakak Nan? Aku yakin saat kakak Nan keluar dari isolasi dan berpartisipasi dalam pertandingan latihan lagi, dia pasti akan masuk 10 besar dalam peringkat kekuatan tempur. Oh tidak ada yang mengatakan bahwa kami tidak percaya pada kemampuan kakak Nan. Tapi untuk peningkatan kekuatan kami saat ini, kakak senior Nan Changfeng juga sangat diperlukan, oke. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu belum menerima bimbingannya? Jadi kenapa, betapapun hebatnya Nan Changfeng, kakak Nan harus menyingkir untukku saat dia kembali? Di antara lebih dari 100 murid manusia, mundurnya Lin Nan secara alami menimbulkan banyak rumor, dan kebanyakan dari mereka mulai membahas 2 nama Lin Nan dan Nan Changfeng. Ada juga diskusi kecil di antara para pemimpin tertinggi umat manusia karena mundurnya Lin Nan. Pada akhirnya, Penatua Agung Jiang Taili menghentikan semua spekulasi dan diskusi dengan lambaian tangannya. Lin Nan tidak pernah menjadi orang yang gegabah. Dia tentu punya alasan untuk mundur kali ini. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang sampai dia keluar. Yang lain, cepat dan lakukan latihanmu sendiri. Masih ada 3 bulan, yaitu adalah setengah tahun. Dalam kompetisi jangka menengah, semua orang akan membiarkan hasil mereka berbicara sendiri. Dalam satu kalimat, saya memberitahu semua orang jika Anda punya waktu untuk bermain-main, mengapa tidak kembali dan berlatih sesegera mungkin. Hasil kompetisi jangka menengah mungkin akan menentukan calon utama jenderal umat manusia di masa depan. Setelah badai mereda, seluruh kamp pelatihan umat manusia juga memasuki suasana pelatihan yang tegang, terutama para ras manusia jenius yang berada di 20 teratas dalam peringkat efektivitas tempur. Secara alami, mereka bekerja keras untuk menjadi 10 pejuang utama terakhir. Pimpin pasukan manusia untuk mengalahkan kekuatan besar di semua wilayah, selamatkan nasib benua, dan raih kejayaan yang tak tertandingi. Meskipun menjadi seorang master akan membahayakan nyawa Anda, setiap orang adalah pejuang yang bangga dan penuh semangat juang yang penuh semangat. Siapa yang tidak ingin memiliki masa depan yang sangat dinantikan? Oleh karena itu, Li Haoran yang sombong berubah menjadi pemuda yang rajin dan termotivasi setelah mengalami pukulan pertama.
Setiap hari dia mengajak dua wanita cantik Chu Xiong dan Lin Nan untuk membentuk tim bersamanya untuk berlatih pertarungan sebenarnya di medan perang juga meningkat perlahan. Hanya dalam waktu sebulan, dia telah mencapai posisi 10 besar dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat. Pada saat yang sama, Lin Qian dan Nan Changfeng masih mempertahankan dominasi mereka dalam peringkat efektivitas tempur secara keseluruhan. Kekuatan bertarung mengerikan yang ditunjukkan Lin Qian saat ini pasti tidak akan lebih lemah dari Li Haoran, ras manusia muda terkuat. Pernah ada pertandingan latihan. Setelah keduanya pulih hingga 100% kekuatan mereka, pertempuran sengit pecah di medan perang yang berlangsung sepanjang waktu. Itu adalah pertempuran selama 1 jam yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Pertempuran itu benar-benar terjadi dalam kegelapan, tanpa cahaya dari matahari atau bulan, dan membuat semua orang menyaksikan pertempuran tersebut ketakutan. Pada akhirnya, Li Haoran mengandalkan kekuatan magis tertinggi dari Haoran Immortal Art untuk mengalahkan Lin Qian setengah langkah, namun dia tetap kalah. Namun semua orang yang menonton pertempuran melihat bahwa Lin Qian tidak pernah menggunakan pedang ajaibnya yang lain dari awal hingga akhir. Mereka tidak tahu untuk siapa gadis ini akan menyimpan keterampilan unik ini. Selain itu, angin selatan. Hanya ketika Anda datang ke kamp pelatihan manusia ini Anda dapat mengetahui mengapa Nan Changfeng begitu didukung dan digunakan kembali di sini. Itu semua karena pikirannya yang tak tertandingi dengan kemampuan analitis yang kuat. Ada 2 pepatah yang beredar luas di kamp pelatihan manusia saat ini. Wu punya Lin Qian, dan sastra punya Changfeng. Artinya, kemampuan menyusun strategi dan memerintah Nan Changfeng yang luar biasa selama seluruh pertempuran. Dapat dikatakan bahwa dengan tim Nan Changfeng, meskipun kalah 10% atau 20% dari lawan dalam hal efektivitas tempur absolut, pada akhirnya akan terjadi, mampu melakukannya. Kemenangan diraih dengan perintah Nan Changfeng. Tidak hanya itu, pemuda yang lembut dan santun ini juga akan membantu menganalisis tayangan ulang pertempuran seluruh pemain manusia di waktu luangnya, mengetahui kesalahan dan kebiasaan buruk yang dilakukan para pemain selama pertempuran, serta membantu para pemain berkembang satu persatu. Dengan cara ini, efektivitas tempur hampir setiap pemain manusia telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda di bawah bimbingannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur dan mendukung? Selain itu, efektivitas tempur Nan Changfeng sendiri juga telah meningkat pesat, jadi selama lebih dari sebulan, peringkatnya terus mengikuti Lin Qian, dan jarak antara dia dan tempat ketiga menjadi semakin lebar. Pemain manusia lain yang tiba-tiba muncul adalah jenius sekte suci baru, Meng Bingyun. Mampu memahami sumber kekuatan es, kecerdasan bawaan Meng Bingyun sangatlah kuat. Setelah beberapa waktu pelatihan, Meng Bingyun, Dewi Es, dengan cepat menunjukkan dominasinya di medan perang. Setelah Xuanming Black Eyes yang menakutkan dikerahkan, hampir sulit untuk bertemu siapapun yang bisa bersaing dengannya garis depan terlebih dahulu. Di hari-hari berikutnya, dia meraih 7 kemenangan berturut-turut dalam pertandingan latihan, dan langsung dipromosikan ke 10 besar dalam efektivitas tempur. Semua orang menumpahkan darah, air mata, dan keringat mereka di Dream Spirit Battlefield. Namun setiap hari setelah menyelesaikan latihan, setiap orang tanpa sadar melihat ke arah lembah kecil di timur Laut Kam. Disitulah Lin Nan mengasingkan diri. Lebih dari 1 orang pernah mengunjungi Lin Nan secara diam-diam, ingin tahu apa yang Nan, harapan terkuat umat manusia, pelajari dalam pengasingan, tetapi setiap kali orang itu kembali, mereka melaporkan sesuatu yang informasinya tidak dapat dipercaya oleh semua orang. Artinya, tidak ada apapun di lembah tempat saudara Nan mundur, bahkan sehelai rambut pun. Entah kemana Lin Nan pergi, tapi dia tidak berlatih dalam pengasingan seperti yang dia katakan. Situasi ini semakin meningkatkan keingintahuan dan spekulasi orang-orang tentang Lin Nan. Rumor tersembunyi secara bertahap menyebar di kamp pelatihan melalui sumber yang tidak diketahui, seperti mulut gelap yang tak terlihat, menyebar di kamp pelatihan Lin Nan telah menciptakan. Di lembah, Lin Nan memang sedang mundur di sini, tetapi orang biasa tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Istana abadi Jiuyao, yang telah menyusut menjadi seukuran sebutir kerikil, bahkan tidak dapat ditemukan oleh Raja Suci Puncak, apalagi Lin Nan, yang sedang berkonsentrasi pada penelitian ilmiah di dalamnya. Hari ini, 1,5 bulan penuh telah berlalu sejak Lin Nan mulai mundur. Penelitian ini jauh lebih sulit dari yang diharapkan, yang juga menyebabkan Lin Nan melebihi waktu retret yang dia perkirakan, tapi itu semua sepadan. Pasalnya, artefak yang sangat ia rindukan yang mampu mengubah pola perang seluruh medan pertempuran Dreamling akhirnya keluar. Dalam dunia game Alliance of Gods of War, terdapat alat bantu tambahan yang sangat penting untuk keseluruhan pertempuran, yang disebut Eye Stone. Seperti namanya, batu mata jenis ini digunakan untuk memberikan penglihatan kepada pemain di medan perang. Selama dipasang di tanah, batu tersebut memungkinkan pemain untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam jarak tertentu di sekitar mereka. Jangan meremehkan alat bantu penglihatan kecil ini.
Dalam pertarungan tim semacam ini di medan perang multi pemain, dalam kondisi persepsinya benar-benar ditekan, peran yang dapat dimainkannya sungguh tidak terbayangkan. Misalnya, dalam pertandingan latihan Lin Nan sebelumnya, jika dia bisa melihat seluruh sungai Changlang dan situasi di hutan di pinggir jalan, dia tidak akan pernah disergap oleh Lin Qian dan yang lainnya secara tidak sengaja sisi di hutan. Pemain musuh sedang berburu binatang spiritual, sehingga Anda dapat melancarkan serangan diam-diam saat lawan berada pada saat paling kritis dalam pertempuran. Sederhananya, jika Anda dapat mengontrol penglihatan yang cukup, itu akan seperti memiliki sistem radar satelit di bumi pada kehidupan sebelumnya. Anda dapat mengontrol setiap gerakan semua pemain lawan kapan saja, mengekspos semua pengaturan taktis lawan dan jebakan konspirasi di depan mata Anda. Dalam hal ini, kemenangan bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Lin Nan telah memikirkan hal ini selama pertandingan latihan sebelumnya. Meskipun orang-orang di dunia ini sudah memiliki pemahaman mendalam tentang pertarungan tim dalam Perang Sembilan Alam, mereka tampaknya tidak menemukan alat peraga seperti batu mata. Setelah mendapatkan ide ini, Lin Nan memilih mundur meskipun semua orang ragu. Tujuannya adalah untuk meneliti item penting ini yang dapat menentukan hasil pertempuran. Dia telah secara sistematis mempelajari pengetahuan tentang pemurnian senjata di dunia sekuler sebelumnya, dan terinspirasi oleh desain visi jiwa Istana Abadi Jiu Yao yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, dia menyanyiakan setengah dari kristal kekuatan spiritual dunia peri di gudang, akhirnya berhasil mengembangkan gelombang pertama benua Shenwu, batu mata kristal. Pada saat ini, di alun-alun pusat Istana Abadi Qiankun, Lin Nan sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Di depannya ada kristal transparan seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Dengan nafas dan nafas Lin Nan, kristal itu bergerak dalam pola yang teratur. Gerakan naik turun sepertinya berhubungan erat dengan jiwa Lin Nan. Tiba-tiba, gelombang energi transparan terpancar dari kristal, memancar dalam radius hampir 1 mil. Gelombang energi ini sangat lemah sehingga mustahil untuk dideteksi kecuali seorang master jiwa dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat dapat mendeteksinya. Lebih dari 500 meter, pada dasarnya itu sudah cukup. Lin Nan perlahan membuka matanya dan mengerang pelan. Lalu dia membalik kristal transparan itu dengan satu tangan dan memasukkannya ke dalam cincin Qiankun. 1000 batu mata kristal seharusnya cukup untuk menutupi seluruh tempat. Lin Nan berdiri dan meregangkan tubuh, pikirannya dipenuhi kerinduan dan keinginan untuk pertempuran di masa depan. Dalam hal kekuatan, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan siapapun di kamp. Bahkan Lin Qian. Dalam hal pengalaman dan perencanaan, bahkan Nan Changfeng tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan tempur Lin Nan yang dikumpulkan dari hampir 1000 pertandingan di God of War League. Apa dorongan 41 poin, apa taktik dukungan global, apa taktik serangan jarak jauh. Jika kami menghadirkan kombinasi taktis klasik dari game sebelumnya, pasti akan mengejutkan semua orang. Akhirnya, ketika berbicara tentang batu mata ini, mata Lin Nan penuh dengan rasa takut dan percaya diri. Aku ingin melihat siapa lagi yang bisa melakukan trik itu kali ini. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melangkah maju, Lin Nan tiba-tiba kembali ke kamp pelatihan dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sepertinya saya tidak melihat siapapun di perkemahan. Pada saat yang sama, di lapangan terbuka lebar di tengah kamp pelatihan, hampir semua anggota ras manusia berkumpul di sini dan duduk tegak, mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan dengan keras oleh seorang pemuda di tengah. Manajemen puncak kamp pelatihan, dengan pengecualian Mo Taizen yang telah menghilang lagi, sekelompok pemain ras manusia tingkat tinggi termasuk Jiang Taili, para tetua dari sekte suci dan senior dari sekte lain sedang melihat ke panggung dengan penuh perhatian dari mereka. Melihat reaksi semua pemain, mereka juga akan menoleh dari waktu ke waktu untuk melihat pemuda yang sedang memamerkan keahliannya di atas panggung, dengan senyum puas di antara alisnya. Orang di atas panggung tidak lain adalah Nan Changfeng. Saat ini, dia sedang menjalani pelatihan mingguannya, dan ada kristal putih di depannya yang dapat memproyeksikan seluruh adegan pertempuran, dan pemutaran ulang video dari pertempuran yang intens dan tidak biasa diputar di sana. Oke, ada di sini, semuanya, silakan lihat. Suara Nan Changfeng lembut, tapi cukup untuk didengar semua orang dengan jelas. Sikapnya bebas dan tidak terkendali, dan setiap gerakannya penuh pesona aneh yang membuat orang tanpa sadar tertarik padanya. Harus dikatakan bahwa dimanapun karakter seperti itu ditempatkan, dia pasti akan menjadi pilar humorous yang diandalkan masyarakat. Saya hanya melihatnya menarik tangannya untuk memperbesar seluruh medan perang, langsung menyorot sebagian adegan di medan perang. Di sini, mari kita lihat operasi Li Haoran di bidang ini. Saudara Haoran, saya hanya membicarakan masalah ini. Tidak keberatan jika saya mengatakan sesuatu yang buruk. Mendengus. Di antara penonton, Li Haoran tidak membantah kata-kata Nan Changfeng, yang sangat jarang terjadi.
Setelah mendengus dingin, dia melihat adegan pertempuran di atas panggung dengan mata berbinar, dan hatinya jelas penuh dengan apa yang akan dikatakan Nan Changfeng selanjutnya, harapan. Senyuman bangga yang tak bisa disembunyikan melintas di bibir Nan Changfeng, dan kemudian dia berkata dengan sangat elegan. Meskipun Li Haoran melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mengisi kembali pasukan dalam menangani gelombang garis pertempuran ini, pernahkah Anda mengetahui mengapa garis pertempurannya didorong ke depan tanpa disadari, semakin bergerak menuju dewa perang musuh? Boneka itu mendekat dan menempatkan dirinya di dalam situasi yang sangat berbahaya. Ya, mengapa? Banyak orang yang hadir langsung melontarkan pertanyaan yang mereka sepakati. Setiap kali saya bertempur, saya juga menemukan masalah ini. Semua orang jelas menyegarkan jumlah boneka yang sama dan mengisi kembali pasukan. Mengapa garis pertempuran saya selalu lewat? Nan Changfeng dengan sengaja membangkitkan selera semua orang sebelum berkata perlahan. Mari kita lihat lawan Li Haoran, Operasi Qian-Qian. Suara Sisi langsung memicu gelak tawa seluruh penonton. Nan Changfeng tidak pernah menyembunyikan cinta dan pengejarannya terhadap Lin Qian. Dia dengan berani mengejar Lin Qian di depan umum berkali-kali, namun tidak pernah diabaikan oleh Lin Qian. Sekarang sudah sangat umum untuk memanggil Lin Qian dengan sebutan banci di depan umum. Semua orang hanya tertawa dan terus mendengarkan kata-katanya. Jika kamu perhatikan lebih dekat, Sisi jelas telah menguasai teknik pukulan terakhir hingga level yang sangat tinggi. Dan jika kamu melihat lebih dekat pada detail ini, kamu akan melihat bagaimana Sisi mengontrol garis pertarungannya sendiri. Dengan satu kalimat, semua pemain yang hadir langsung menatap setiap gerakan Lin Qian di bawah bimbingannya, sementara Nan Changfeng menyaksikan dengan penuh kegembiraan saat semua penonton tergerak olehnya. Betapa sekelompok manusia yang bodoh. Pengetahuan ini hanya untuk memberitahu Anda, jadi apa masalahnya? Pada akhirnya, saya tidak akan membiarkan siapapun di antara Anda yang jenius, pergi ke medan perang 9 domain hidup-hidup. Tidak ada yang bisa melihat keganasan di mata Nan Changfeng, tapi Li Haoran akhirnya menjerit pelan setelah melihatnya dalam waktu lama. Jadi begitu, Lin Qian hanya menyerang ketika pukulan terakhirnya bisa membasmi boneka itu. Benar, kakak Haoran benar-benar berbakat. Ekspresi Li Haoran melembut setelah sanjungan Nan Changfeng. Sungguh menakutkan bahwa orang yang licik ini dapat memenangkan begitu banyak hati dan dukungan. Kak memang menggunakan cara ini untuk mengontrol kemajuan garis pertempuran. Harap diingat, efektivitas tempurmu jauh lebih kuat daripada boneka. Jika kamu tidak mengontrol frekuensi seranganmu, kamu pasti akan lebih buruk dari lawan, dengan tebasan gila-gilaan. Singkirkan boneka di semua lini dengan lebih cepat, sehingga pasukan secara alami akan maju ke sisi berlawanan, dan Anda akan berada dalam situasi berbahaya di mana Anda dengan mudah disergap oleh lawan. Jadi itu dia, mendengarkan kata-kata Anda bernilai 10 tahun untuk dibaca. Sial, bagaimana kakak senior Changfeng bisa punya otak seperti itu? Mengapa saya telah memainkan hampir 100 permainan pelatihan, tetapi saya masih belum menemukan rahasia ini? Untuk sesaat, banyak kekaguman dan kekaguman dari penonton. Semua orang memandang Nan Changfeng dengan mata penuh hormat dan kekaguman. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh dengan santai berjalan ke alun-alun tanpa semua orang menyadarinya. Setelah menikmati sorak-sorai semua orang yang hadir, Nan Changfeng berbalik dengan puas dan mulai menyesuaikan layar yang diproyeksikan ke medan perang di belakangnya, bersiap untuk mengungkapkan trik kecil berikutnya yang telah dia kuasai. Tapi pada saat ini, suara-suara yang memuji dan berterima kasih padanya di lapangan tiba-tiba terdiam dalam sekejap. Hal ini membuat dia, yang membelakangi semua orang, mau tak mau terlihat murung kekejaman yang penuh dengan kebencian. Pasalnya, di antara para pemain ras manusia berikut ini, sebuah nama mulai terngiang-ngiang yang membuatnya merasa diliputi kebencian. Nan, kakak Nan, kamu kembali. Lihat, kakak Nan benar-benar kembali. Haha, kakak Nan, apakah kamu akhirnya keluar dari pengasingan? Dewa memberkati umat manusia, saudara Nan, kamu akhirnya kembali. Sekarang bagus. Kamu akhirnya bisa melihat saudara Nan di pertandingan latihan. Sepertinya kita akan membentuk tim dengannya untuk sebuah pertandingan. Untuk sementara waktu, suasana di seluruh alun-alun kecil berubah drastis karena kemunculan Lin Nan. Orang-orang melupakan Nan Changfeng di atas panggung, dan mengalihkan seluruh perhatian mereka ke Lin Nan, yang berjalan perlahan. Lagi pula, di hati para murid Sekte Suci ini, Lin Nan telah menciptakan kemuliaan dan ketenaran seperti dewa. Sebesar ini kehormatannya, meskipun dia telah hilang selama lebih dari setahun, tidak akan terbuang sia-sia. Senyuman Lin Nan selembut angin musim semi. Sekarang dia telah mengembangkan sikap tenang tidak terpengaruh oleh bantuan dan penghinaan. Ketika dia berjalan, dia menyapa semua orang dengan tenang dan mengangguk, seolah-olah semua sorakan itu normal baginya semuanya rata-rata. Lin Nan telah bertemu dengan Tetua Agung, Senior. Berjalan ke lapangan,
Lin Nan memberi hormat kepada bos besar dengan anggun, lalu berkata dengan hormat. Saya mendengar bahwa semua orang sedang berlatih di sini, jadi saya di sini untuk belajar dari saudara Chang Feng. Haha, senang rasanya keluar dari pengasingan. Cepat pergi dan duduk, Chang Feng baru saja membicarakan sesuatu yang penting hari ini. Jiang Taili memiliki senyuman di matanya, seolah dia melihat kepercayaan penuh Lin Nan setelah keluar dari pengasingan, jadi dia memintanya untuk menyelesaikan mendengarkan konten hari ini terlebih dahulu. Terima kasih, Tetua Agung. Kakak Nan, cepatlah, aku masih punya tempat di sini. Di barisan depan kerumunan, Chu Xiong dan Murong Yuyan melambai ke Lin Nan sekuat tenaga, meremas kursi untuk membiarkan Lin Nan pergi dan duduk, tetapi tepat ketika Lin Nan hendak mengambil langkah, seseorang di atas panggung tapi suara lembut namun tajam terdengar. Saudara Nan, mohon tetap di sini. Nan Changfeng memulihkan ekspresi tenangnya yang tidak berbahaya hampir seketika, tapi dia menghentikan Lin Nan dengan nada yang sangat tenang, dan mengubah semua niat membasmi dan kemarahan di dalam hatinya menjadi senjata pembasmi yang tidak berdarah. Lin Nan, karena kamu bersikeras untuk muncul pada kesempatan ini tanpa mengetahui apa yang benar, jangan salahkan aku karena membiarkanmu mempermalukan dirimu sendiri hari ini. Saudara Changfeng, apakah Anda punya saran? Lin Nan memandang pemuda di atas panggung dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Saudara Nan, saya tidak berani memberi Anda nasihat apapun. Saya baru saja melihat betapa bahagianya Anda karena kekhawatiran hari ini, dan saya tidak berani menunjukkan keburukan apapun di depan Anda, seorang master. Bagaimana kalau ini, ambillah kesempatan ini untuk membiarkan saudara Nan beritahu kami apa yang Anda peroleh selama periode retret ini. Oh, hasil panenku. Pada saat ini, Lin Nan sama naifnya dengan pemuda membosankan yang tidak punya rencana, dan dia tertipu hingga tertipu oleh kata-kata Chang Feng. Ya, bukankah kakak Nan tidak punya pengalaman bertarung di medan perang sejak dia mengasingkan diri selama lebih dari sebulan? Haha, itu seharusnya tidak mungkin kan? Apa yang Nan Chang Feng katakan sudah membuat suasana di sini sedikit aneh. Beberapa orang yang peduli pada Lin Nan mulai bergumam di dalam hati mereka. Meskipun Lin Nan memang telah mengasingkan diri selama sebulan, terlalu berlebihan memintanya naik ke panggung untuk berbagi pengalamannya di medan perang yang sebenarnya. Selain itu, setelah Nan Chang Feng baru saja selesai menjelaskan teknik yang begitu indah, Lin Nan naik ke panggung untuk membagikannya. Dilihat dari pengalamannya yang sebenarnya hanya dalam satu pertempuran, bagaimana mungkin dia bisa lebih hebat dari Nan Chang Feng? Bukankah ketulusan ini membuat Lin Nan terlihat malu? Untuk sesaat, semua orang sepertinya melihat Lin Nan memandang Nan Chang Feng dengan bingung di antara penonton. Tapi keraguan-raguan seperti inilah yang membuat hati Nan Chang Feng semakin senang. Dia hanya melihatnya menambahkan penghinaan pada lukanya tanpa ragu-ragu. Haha, kakak Nan memiliki terlalu banyak wawasan selama periode ini, dan aku tidak tahu bagian mana yang harus dibicarakan saat ini. Tidak masalah, aku yakin dengan kebijaksanaan kakak Nan, jika kamu mengatakannya saja, kita akan mendapat banyak manfaat, semuanya. Ya, sebagian besar penonton tidak melihat niat jahat Nan Chang Feng, dan hanya bersorak dan bersorak untuk Lin Nan. Saudara Nan, berhentilah bersikap rendah hati dan segera datanglah untuk memberitahu semua orang. Semuanya, apakah kalian ingin mendengar nasihat baik saudara Nan? Memikirkan, untuk sesaat, antusiasme seluruh penonton dimobilisasi oleh Nan Chang Feng, yang secara langsung menempatkan Lin Nan pada posisi yang terkesan mulia, namun sebenarnya sangat berbahaya, tanpa jalan keluar. Jiang Taili dan yang lainnya di samping, bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Lin Nan, sudah terlambat. Karena saat ini, ekspektasi semua orang telah jatuh pada Lin Nan. Dia tidak hanya tidak bisa mundur sekarang, tetapi dia juga harus memberikan pidato yang luar biasa yang meyakinkan semua orang dan memberinya tepuk tangan, jika tidak. Itu gagal memenuhi semua reputasi cemerlang dan popularitas yang dia kumpulkan di masa lalu. Nan Chang Feng, langkah ini sungguh kejam. Haha, karena saudara Chang Feng berkata demikian, Lin Nan tidak punya pilihan selain bersikap tidak sopan. Di depan semua orang, Lin Nan sepertinya akhirnya mengambil keputusan. Meskipun ada senyuman di wajahnya, senyuman itu tampak sangat dipaksakan di mata Nan Chang Feng. Lin Nan, oke, aku akan lihat bagaimana kamu bertahan. Apa menurutmu medan perang impian ini adalah taman hiburan yang bisa kamu temukan hanya dengan satu pertandingan latihan? Hari ini adalah awal aku menyeretmu turun dari altar. Saudara Nan, cepatlah datang, Chang Feng tidak sabar. Senyuman Nan Chang Feng begitu penuh perhatian, dan dia dengan cepat memberi jalan bagi Lin Nan untuk naik ke podium. Dia menyerahkan posisi tengah utama kepada Lin Nan, dan berdiri dekat dengan sisi lain dari proyeksi kekuatan spiritual, seolah siap memberikan penjelasan tambahan kepada Lin Nan kapan saja. Saudara Chang Feng. Setelah Lin Nan berdiri, dia tidak langsung memulai. Sebaliknya, dia memalingkan wajahnya dan berkata dengan nada yang sangat sopan.
Aku punya sedikit masalah yang aneh. Saat aku naik panggung dan ada orang di sekitarku, aku selalu merasa aneh dan tidak bisa berkonsentrasi. Maaf, bisakah kamu berhenti berdiri di atas panggung? Lin Nan, kamu. Hati Nan Changfeng sepertinya hancur dalam sekejap oleh serangan combo gaya 108 Lin Nan. Orang menyebalkan ini tidak mengatakan apa-apa, tapi dia ingin mengeluarkanku dari panggung dulu. Kakak senior Changfeng, kenapa kamu tidak turun dulu, dan kami akan mendengarkanmu setelah kakak Nan selesai berbicara. Di antara penonton, orang yang paling memahami pikiran Lin Nan adalah gadis kecil Murong Yuyan. Mereka berdua pernah menggoda wanita jalang Wu Ziyuan itu bersama-sama saat itu, dan sekarang mereka masih memiliki pemahaman yang diam-diam setelah bertahun-tahun bekerja bersama. Gadis baik, kakakku akan menghadiahimu permen lollipop nanti. Lin Nan melirik setuju ke arah Murong Yuyan, yang tersenyum seperti hantu, dan kemudian menatap Nan Changfeng dengan ekspresi malu. Saudara Changfeng, mungkin saya akan sedikit menyinggung perasaan Anda. Saya akan menyelesaikan kata-kata saya dengan cepat dan kemudian mundur untuk terus mendengarkan kelas Anda. Ini membuat frustrasi, malu, saya sudah memiliki keinginan untuk mati, bukan? Nan Changfeng akhirnya tahu betapa sulitnya karakter musuh yang selalu ingin dia hancurkan. Karena saat ini, Lin Nan sedang menatapnya dengan tatapan yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua, dengan jelas mengatakan. Di panggung ini, bersamaku, Lin Nan, tidak akan ada lagi tempat untukmu, Nan Changfeng. Orang menyebalkan otang pembawa sial. Nan Changfeng telah mengirimkan salam kepada keluarga Lin Nan di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia harus berjalan menuruni podium dengan kemurahan hati yang besar, tetapi 3 atau 4 langkah pendek yang dia jalani sangat membuat frustrasi dan panjang. Tapi setelah dia berdiri diam, dia langsung mengatakan sesuatu yang netral. Saudara Nan, kami menantikan pidato Anda yang luar biasa. Beberapa trik yang tidak ada di panggung tidak layak untuk status Anda, Saudara Nan. Itu wajar, Saudara Changfeng, jangan khawatir. Lin Nan tersenyum lebih ramah daripada Nan Changfeng, tapi dia merasa sedikit bahagia di hatinya. Otang pembawa sial, kamu bermain-main denganku, lihat apakah aku bisa membasmimu. Lin Nan menghilangkan ketajaman di matanya. Ketika dia melihat semua orang, dia telah sepenuhnya berubah menjadi sikap seorang pemimpin umat manusia. Dia hanya mendengarnya berdeham, dan menghadap mata semua orang yang penuh harap, dia memulai penampilannya hari ini. Ahem, sebenarnya kalau soal keterampilan bertarung, semua orang tahu kalau aku, Lin Nan, baru saja tiba di sini. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa kubagikan denganmu. Saudara Nan, kamu terlalu rendah hati, jika tidak, bukankah retretmu bulan ini tidak akan ada artinya? Nan Changfeng di bawah tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempermalukan Lin Nan. Kata-kata ini segera membuat semua orang memandang Lin Nan dengan ekspresi kecewa di wajah mereka. Haha, Saudara Changfeng salah paham, saya belum selesai berbicara. Namun, saya sangat tidak suka orang menyela ketika saya sedang berbicara. Bisakah Anda mengontrolnya? Puff, Murong Yuyan, yang berada di antara kerumunan, mau tidak mau menutup mulutnya. Lin Nan yang berpikiran jahat mengatakan ini karena dia berharap Nan Changfeng akan membuat pernyataan sarkastik, dan dia ingin menggunakan alasan ini untuk membuat orang ini tutup mulut. Benar saja, Nan Changfeng sepertinya ditampar keras di udara. Perasaan ditampar di wajahnya lebih tidak nyaman daripada menelan lalat hidup-hidup. Lin Nan tidak melihat wajah gelap Nan Changfeng dan menatap semua orang lagi. Namun, Lin Nan kembali dari alam api kali ini dengan metode yang dapat membantu kita semua meningkatkan kemampuan tempur kita. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Apa cara untuk meningkatkan kemampuan bertarung semua orang? Satu kalimat bisa menggugah selera semua orang. Bahkan Nan Changfeng, yang telah menunggu Lin Nan mempermalukan dirinya sendiri di antara penonton, mau tidak mau mengubah ekspresinya, karena bahkan dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menemukan cara untuk meningkatkan efektivitas tempur semua orang semua. Situasi sebenarnya setiap orang adalah tidak sama. Apa yang sedang dilakukan orang menyebalkan ini? Saudara Haoran. Tiba-tiba, setelah membangkitkan rasa penasaran semua orang, Lin Nan menamai Li Haoran. Hah, apa? Li Haoran juga dinamai oleh Lin Nan secara misterius, matanya dipenuhi kebingungan. Saat aku bertarung denganmu sebelumnya, aku tidak pernah melihatmu menggunakan senjata. Aku ingin tahu apakah kamu menyembunyikan kartu trufmu dan tidak menggunakannya, atau kamu belum menemukan senjata ajaib. Dengan baik, Li Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia menyebutkan masalah ini. Sejujurnya, sebagai seorang pejuang, siapa yang tidak ingin memiliki senjata sakti yang tiada taraf untuk bertarung bersamanya di medan perang, namun menurut Anda apakah senjata sakti hanya dijual di jalan dengan harga 10 yuan per buah? Li Haoran menginginkannya, tetapi sebagai seorang kultivator biasa, dia benar-benar tidak bisa mendapatkannya.
Belum lagi Li Haoran, bahkan wanita kaya seperti Murong Yuyan dan jenius dari Sekte Suci seperti Chu Xiong tidak memiliki senjata ajaib di tangan mereka saat ini. Jadi ketika Lin Nan berbicara tentang masalah ini, hal itu secara alami beresonansi dengan semua orang. Lin Nan, apakah kamu menertawakan kemiskinanku? Li Haoran mengangkat kepalanya dengan bangga. Bagaimana bisa? Maksudku, jika sepasang tinju surga ini dikenakan di tangan saudara Haoran, apakah itu akan sedikit meningkatkan kemampuan bertarungmu? Ledakan. Seluruh alun-alun kecil tiba-tiba ditutupi oleh cahaya terang yang membutakan orang. Ketika semua orang membuka mata, mereka melihat sepasang sarung tangan hitam gelap yang memancarkan kekuatan agung melayang di depan Lin Nan. Masing-masing sarung tangan ini berukuran 2 kali lipat kepalan tangan orang normal, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat dan mengintimidasi. Siapapun dapat merasakan gelombang kekuatan suci yang tidak dapat dihancurkan dari atas, seolah-olah hanya dengan memakai sarung tangan ini dapat dengan mudah membelah langit, sebuah tinju. Tinju surga sebenarnya adalah tinju surga. Di belakangnya, seorang tetua sekte dari Sekte Seribu Pembasmi tiba-tiba berdiri, matanya hampir melotot keluar dari rongganya, dan berkata dengan suara yang hampir pingsan. Tentu saja, saya tidak mungkin salah. Saya pernah melihat sepasang sarung tangan ini di tangan juara tinju umat manusia nomor 1 saat itu. Ini adalah manusia setengah dewa yang asli. Kalimat ini sekali lagi mengejutkan seluruh penonton seperti guntur. Meskipun semua orang dikejutkan oleh kekuatan dominan dari sarung tangan hitam, mereka tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah senjata semi-ilahi. Haha, saudara Haoran, teknik abadi Haoranmu mengaktifkan tinju langit ini untuk melepaskan kekuatan tinju Changtian yang tak terkalahkan, yang setara dengan memiliki sarana serangan jarak jauh yang kuat. Lanjutkan. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, Lin Nan memberi Li Haoran senjata berharga yang terkenal di seluruh domain Xuanyuan dengan lambaian tangannya. Patah. Sampai Li Haoran mengambil tinju surga yang berat ke tangannya, dia masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Otang pembawa sial, senjata setengah dewa. Apakah benda itu jatuh begitu saja dari langit dan mengenai tangan saya sendiri? Tiba-tiba, Li Haoran mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan dengan tatapan yang sangat galak. Lin Nan, jangan mengira kamu memberiku senjata ajaib ini. Bawalah bersamamu, dan ketika kamu merasa tidak bahagia, kembalikan saja padaku. Lin Nan tidak repot-repot memperhatikan harga diri kecil yang dibanggakan orang ini, tetapi ketika semua penonton masih bingung, dia melihat pada 2 orang kepercayaannya. Menantu kecilku, Xiaoyan, aku kembali dari alam api dan tidak pernah punya waktu untuk memberimu hadiah. Celepuk, celepuk. Meskipun Ling Xueyan dan Murong Yuyan biasanya adalah dewi yang mulia dan tidak dapat didekati di depan orang lain, saat ini, mata besar mereka yang indah masih memiliki bintang emas kecil yang penuh harapan, dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Barang yang Lin Nan berikan kepada Li Haoran barusan adalah senjata semi-ajaib. Hadiah yang dia bawa sekarang pasti bukan barang murah, bukan? Bas, bas. 2 sinar cahaya ilahi kembali membubung ke langit, membutakan mata semua orang. Kedua senjata ilahi itu menekan Peng Bai dan mengejutkan jiwa semua orang. Senjata setengah ajaib, Zuxian Divine Bow. Istri kecilku, keterampilan memanahmu telah mencapai tingkat yang bahkan aku dan kakakku takuti. Aku yakin itu akan meningkatkanmu sampai batas tertentu. Lin Nan memandang Ling Xueyan dengan penuh kasih sayang kepada penonton, yang matanya memerah tetapi penuh rasa malu dan kegembiraan. Tampaknya sejak mereka datang ke dunia sekte, dia tidak pernah memberikan hadiah kepada putri kecil merak yang dulu bangga ini mertua. Busur ilahi pembasmi abadi ini seluruhnya terbuat dari logam eksotis berwarna abu-abu perak. Busurnya kuat dan dapat menembus awan dengan anak panah. Kekuatannya sendiri sudah sangat mengerikan, yang lebih mengerikan lagi adalah busur dari busur panjang ini dilengkapi dengan 9 anak panah eksklusif dengan kekuatan magis yang berbeda-beda. Setiap anak panah akan otomatis terbang kembali setelah ditembakkan, memastikan anak panah tersebut tidak pernah kekurangan, dan mereka begitu indah dan kuat sehingga menantang surga. Meskipun 4 dari 9 anak panah telah hilang saat ini, dengan busur dan anak panah tingkat senjata semi-ilahi yang menakutkan ini, ditambah 5 anak panah dengan kemampuan senjata ilahi yang berbeda, kekuatan tempur Ling Xueyan pasti akan meledak. Lin Nan, terima kasih. Kebahagiaan dan sendewa yang tak ada habisnya sudah terkandung dalam ucapan terima kasih singkat ini. Saat Ling Xueyan memegang busur Zuxian, ia sepertinya memegang telapak tangan Lin Nan yang paling tebal. Bahkan jika ada gunungan pedang dan lautan api, bahkan yang paling kuat musuh bisa menjadi berani. Saudara Nan, bagaimana dengan saya? Murong Yuyan merasa bahagia untuk Ling Xueyan dari lubuk hatinya, dan pada saat yang sama dia tidak sabar untuk melihat Lin Nan. Bersamaan dengan itu, seluruh penonton terus menatap kosong ke arah pemuda tampan di atas panggung yang tak henti-hentinya memamerkan kekayaannya. Orang kaya Nan,
bisakah kita berteman? Sepasang sepatu bot tempur yang sangat indah dengan aliran udara tornado Qian yang samar perlahan terbang menuju Murong Yuyan. Xiaoyan, bagaimana aku bisa melupakanmu? Sepasang Buyunlu ini dapat menggandakan kecepatan gerakanmu, dan dapat mencapai teleportasi spasial dalam jarak yang sangat kecil. Haha, mereka juga manusia setengah dewa. Bayi setingkat prajurit. Terima kasih Kakak Nan. Sekarang aku bisa menggunakan Dou Zuan Xingxi dengan lebih mudah. Murong Yuyan adalah orang yang berperilaku baik. Dia pasti tahu bagaimana memuji Lin Nan sebanyak mungkin, dan kemudian menambahkan. Saudara Nan, apakah kamu pergi ke Gua Peri kali ini? Apakah kamu ingin mempersenjatai lebih dari 100 orang dari kami? Terkikik. Tawa jernih gadis kecil itu terdengar seperti lonceng di telinga semua orang, langsung membuat mata semua orang memerah. Nan, Kakak Nan, kamu tidak mungkin sehebat itu, kan? Metode yang dia sebutkan untuk meningkatkan efektivitas tempur setiap orang adalah dengan memberikan peralatan super kepada semua orang. Biarkan aku pergi, apakah ini baik-baik saja? Nan Changfeng memintanya untuk berbagi pengalaman bertempurnya, tetapi dia sebenarnya menggunakan metode memamerkan kekayaannya untuk mengalahkan orang lain. Mengenai metode yang hampir tidak tahu malu ini, kami sebenarnya hanya ingin mengatakan satu hal dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kakak Nan, kamu sangat cepat. Jika kita tidak memiliki senjata setengah dewa, kita masih bisa menerimanya jika senjata suci tingkat tinggi diberikan kepada kita. Chu Xiong, seolah menanggapi tebakan Murong Yuyan, Lin Nan membuka senjata besar yang dikirim dengan gila-gilaan. Ini, Kakak Nan. Chu Xiong di bawah sudah begitu bersemangat hingga dia akan mengamuk. Lin Nan akhirnya memanggil namanya. Orang ini tidak pernah berjanji untuk menjadi begitu aktif seperti sekarang dan kekaguman para prajurit di muka bumi saat melihat kepala negara di kehidupan sebelumnya. Heavenly Remnant Armor level senjata semi-ilahi ini dapat berubah ukurannya sesuai dengan bentuk tubuh orang yang memakainya. Cocok untuk orang barbar sepertimu yang bisa bertransformasi. Ambillah. Hahaha, Kakak Nan, aku akan mencintaimu selama 10.000 tahun. Haha. Chu Xiong sudah sangat senang sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, tapi penampilan Lin Nan baru saja dimulai. Kakak senior Bing Yun, meskipun ini dan staf semua jiwa bukanlah senjata ajaib dengan atribut es, menurutku itu bisa berguna untukmu. Terimalah. Dengan lambaian tangannya, tongkat satu tangan yang memancarkan aura kuat dari sumber 5 elemen terbang ke arah Meng Bingyun, menyebabkan sebagian besar bau dingin di wajah Dewi Es segera menghilang. Cuma bercanda, ini adalah senjata setengah dewa yang hidup. Siapa yang bisa tetap menyendiri di depan makhluk yang menentang dewa adalah hantu. Terima kasih, kamu, Lin. Antara kamu dan aku, kenapa kamu begitu sopan? Lin Nan menghentikan Meng Bingyun sambil tersenyum. Lin Qian, awalnya aku menyiapkan pedang setengah dewa untukmu, tapi sepertinya pedang itu tidak sebagus pedang esmu, jadi aku tidak akan pamer. Lin Nan masih menjelaskan kepada Lin Qian secara tidak sadar, meskipun dia hanya mendapat perhatian besar dari orang lain, tetapi dia tidak peduli dan langsung menyebutkan nama orang tersebut. Han Dong, sebuah pedang diberikan kepada seorang pahlawan. Kamu, yang menempati peringkat ke-7 dalam kekuatan tempur secara keseluruhan, layak mendapatkan pedang naga melonjak ini. Terima kasih, Kakak Nan. Terima kasih, Kakak Nan. Murid bernama Han Dong awalnya adalah salah satu dari 10 putra suci. Dia sangat kuat. Dengan pedang naga melonjak ini, dia pasti bisa secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya satu tingkat. Oh Chen, peringkat ke-8 dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, dikagumi oleh Lin Nan. Ayolah, tombak pengguncang surga ini milikmu. Nan, Kakak Nan, aku tidak bisa membalas budimu. Mulai sekarang, Kakak Nan, jika kamu hanya mengucapkan sepatah kata pun, jika aku, Oh Chen, ragu sama sekali, aku akan disambar petir. Mereka semua adalah menantuku dari umat manusia. Mereka benar-benar meremehkanku, Lin Nan, karena bersikap begitu sopan. Yang berikutnya. Selama hampir 1 jam, seluruh alun-alun kecil berada dalam suasana yang gila dan berapi-api. Bahkan Jiang Taili, tetua sekte suci yang telah melihat pasar yang tak terhitung jumlahnya, memerah dan bernapas dengan cepat. Sebanyak 9 senjata setengah dewa. Sebanyak 36 senjata suci tingkat tinggi. Sial, apakah Lin Nan benar-benar merampok rumah harta karun abadi kali ini ketika dia pergi ke alam api? Tidak ada yang memahami lebih baik daripada Jiang Taili betapa berlebihannya beban langkah Lin Nan, karena dia adalah kepala sekte suci saat ini, sekte suci yang telah mendominasi domain Suanyuan selama ribuan tahun. Hanya 3 senjata setengah dewa otang pembawa sial. Apa maksud Lin Nan dengan ini? Dia sendiri memberikan dukungan yang setara dengan peralatan tingkat atas yang dapat diberikan oleh 3 sekte suci. Kemudian, setelah prajurit suci tingkat tinggi di tangan Lin Nan dibagikan,
para jenius dari 50 ras manusia teratas dalam peringkat efektivitas tempur komprehensif ras manusia secara langsung meningkat dengan urutan besarnya seperempat dari janji efektivitas tempur telah tercapai. Ahem, maaf semuanya, stok di inventaris sudah habis. Tidak ada lagi perlengkapan bagus untuk semuanya. Itu dia. Ada total 199 pemain manusia, dan hampir 150 orang sisanya langsung terlihat kecewa. Tapi tidak masalah, Lin Nan punya permintaan di sini. Saudara-saudara yang baru saja mendapatkan senjata menguntungkan, harap pensiunkan senjata menguntungkan yang Anda gunakan sebelumnya dan gantikan dengan pemain berperingkat lebih rendah. Bagaimana dengan ini? Tentu saja tidak masalah. Saudara Nan, salah satu senjata suci tingkat tinggimu sama bagusnya dengan 10 senjata suci tingkat menengah yang kumiliki. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan memberikannya kepadamu, saudara. Hanya dengan satu kalimat, 50 pemain manusia teratas mampu merotasi barang bagus yang mereka miliki dan memberikannya kepada mereka yang berada di bawah. Langkah Lin Nan memang dapat membantu tim manusia saat ini untuk melakukan pembaruan peralatan besar-besaran. Ambil Ling Xueyan sebagai contoh. Dia sekarang memiliki busur Zuxian. Busur Phoenix Api sebelumnya juga merupakan senjata suci tingkat tinggi. Itu diberikan kepada pemain penembak peringkat 60-an, yang membuat pemain tersebut bersyukur dan tidak tahu harus berkata apa. Tanpa kemurahan hati Lin Nan, para ahli peringkat teratas ini tidak akan pernah bisa menggunakan senjata suci tingkat tinggi atau menengah mereka. Tapi sekarang hanya 10 menit telah berlalu, dan banyak orang juga dengan murah hati menggunakan senjata mereka sendiri ke Budewa akan penyimpanan pribadi, memungkinkan hampir semua orang untuk meningkatkan peralatan yang mereka miliki. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa tim manusia saat ini, termasuk si Fang Demiran dari Lin Nan, sudah memiliki 10 senjata semi-ilahi, 52 senjata suci tingkat tinggi, dan 109 senjata suci tingkat menengah. Murid terburuk juga memiliki senjata suci utama kelas 9 yang kuat di sisinya. Barisan seperti ini jelas merupakan barisan perlengkapan termewah umat manusia sejak Perang 9 Alam yang berlangsung selama ribuan tahun. Selusin orang besar umat manusia yang menonton di samping merasa lega dan hampir menangis. Itu tidak mudah. Dan semua ini berkat Lin Nan di atas panggung. Dia layak menjadi harapan dan berkah terbesar kita sebagai umat manusia. Namun, ini belum berakhir. Lin Nan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyebarkan lebih dari 100 botol ramuan langka yang memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya seperti dewi yang menyebarkan bunga. Pil akar abadi penciptaan ini dapat membantu saudara-saudara meningkatkan alam dan tingkat kultivasi mereka dalam waktu tercepat. Masing-masing memiliki 50 pil, sehingga setiap orang dapat memakannya dengan bebas. Saudara Nan sudah cukup di sini. Hahaha, langit penuh dengan tawa gembira. Saudara Nan benar-benar terbuka hari ini. Bahkan pemain tertinggal di akhir yang tidak menerima peralatan kuat dapat membuat wilayah mereka lebih tinggi dengan 50 pil ajaib ini. Janji sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas tempur semua orang tidak diragukan lagi telah dilaksanakan, dan telah mencapai tingkat kepuasan super tinggi sebesar 98% dari penonton. 600.